Haleluya! Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa kembali bersama dalam program Pagi Bersama Tuhan. Hari yang baru selalu membawa kasih dan pengharapan yang baru juga dari Tuhan. Apapun situasimu hari ini, tetap kuat, tetap bersyukur, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yuk siapkan hati untuk dikuatkan lewat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Dan pagi hari ini renungan kita berjudul Air mata tak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Mari kita membaca di dalam Mazmur 56 ayatnya yang ke-9. Engkau menghitung langkah-langkah pengembaraanku, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Apakah semuanya tidak tercatat dalam kitabmu? Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan saatnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Senang sekali saya bisa menyapa saudara kembali dalam program Pagi Bersama Tuhan. Tempat di mana setiap pagi kita diingatkan bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Hari ini saya ingin berbicara kepada kita semua yang mungkin sedang berada di masa-masa yang sulit. Kepada saudara yang sedang menangis dalam diam. Kepada saudara yang berdoa tapi belum melihat jawaban. Kepada saudara yang merasa Tuhan jauh dan waktu begitu berat. Saya ingin berkata, air mata itu tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengabaikan tangisan umat-Nya. Bahkan ketika tidak seorang pun mengerti perasaanmu, Tuhan menghitung setiap tetes air matamu. Mazmur 56 ayat 9 berkata, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bayangkan saudara, Tuhan punya kirbat air mata. Itu berarti setiap tetes air mata orang percaya berharga di mata Tuhan. Mari kita lihat bagian yang pertama. Tuhan melihat air matamu. Saudara, salah satu kebenaran yang menghibur dalam firman Tuhan adalah tidak ada air mata yang tidak diperhatikan surga. Kita sering berpikir Tuhan tidak peduli karena Dia tidak segera menjawab doa kita. Tetapi firman Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan justru paling dekat saat kita menangis. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Ketika hati kita remuk, Tuhan justru semakin dekat. Dia tidak menjauh dari orang yang menangis. Dia mendekat untuk memeluk dan menguatkan. Saudara, Hagar pernah mengalami itu. Ia diusir oleh tuannya, menangis di padang gurun bersama anaknya Ismail. Tapi Tuhan berkata, jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Kejadian 21 ayat 17. Tuhan tidak tuli terhadap tangisanmu. Bahkan di tengah kesendirianmu, Tuhan berbisik, aku tahu apa yang kamu rasakan. Aku sedang bekerja. Bagian yang kedua, air mata adalah bahasa yang dimengerti surga. Ada kalanya kita tidak bisa berdoa lagi. Mulut ingin bicara, tapi kata-kata tidak keluar.
Yang tersisa hanya air mata. Saudaraku, air mata adalah doa yang tidak bersuara, dan Tuhan mengerti bahasa itu. Roma pasal 8 ayat 26, Paulus berkata, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu artinya saat saudara menangis, Roh Kudus sedang menerjemahkan air matamu menjadi doa di hadapan Bapa. Kadang kita berpikir doa yang hebat adalah yang panjang dan indah. Tapi tidak. Doa yang paling murni adalah ketika hati kita jujur di hadapan Tuhan, meski hanya lewat air mata. Pernahkah saudara merasa tidak kuat lagi? Sudah berdoa, tapi tidak ada hasil. Sudah menunggu, tapi Tuhan seolah-olah diam. Ingat, Tuhan tidak lupa. Dia hanya menunggu waktu yang tepat. Sementara engkau menangis, Dia sedang bekerja diam-diam. Ia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang engkau doakan. Bagian yang ketiga, air mata adalah benih untuk mujizat. Mazmur 126 ayat 5-6 berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Air mata bukan akhir, tetapi awal dari tuaian sukacita. Setiap tetes air mata adalah benih yang ditanam di ladang iman, dan Tuhan akan membuatnya bertumbuh menjadi buah pengharapan dan mujizat. Contoh, Hana menabur air mata bertahun-tahun karena mandul. Tapi dari tangisnya lahir Samuel, nabi besar yang dipakai Tuhan luar biasa. Yusuf menangis berkali-kali dalam penderitaan, tapi setiap air mata itu menuntunnya ke tahta Mesir. Maria Magdalena menangis di kubur Yesus, namun justru di tengah tangisnya, ia menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Artinya, air mata tidak menghancurkanmu. Air mata mempersiapkanmu untuk melihat mujizat. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap. Air mata iman hari ini akan menjadi sukacita di masa depan. Bahagian yang keempat, Tuhan akan menghapus air mata itu. Tuhan tidak hanya menghitung air mata kita, tapi Tuhan juga berjanji akan menghapus semuanya. Wahyu 21 ayat 4 berkata, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Bayangkan saudara, tangan yang sama yang menciptakan langit dan bumi akan menyentuh wajahmu dan menghapus air mata terakhirmu. Tuhan tidak hanya melihat dari jauh. Tuhan turun untuk menghapus luka-luka yang kau tanggung. Saudaraku, mungkin hari ini engkau belum melihat jawaban. Tetapi percayalah, tangisan hari ini adalah janji pemulihan di masa depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah pagi ini saudara masih memegang sesuatu yang menyakitkan? Apakah saudara berdoa untuk sesuatu yang belum terjawab? Apakah engkau menangis dalam diam dan berpikir Tuhan sudah lupa?
dengarkan baik-baik. Air matamu tidak sia-sia. Tuhan sedang menghitung setiap tetesnya. Dan suatu hari nanti, engkau akan melihat hasilnya dalam bentuk mujizat. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau tidak menolak tangisan kami, tapi justru memeluk kami di tengah air mata itu. Hari ini kami datang kepadamu membawa luka, kecewa, dan beban kami. Pulihkan hati kami Tuhan. Ubah air mata ini menjadi benih mujizat dan kesaksian. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan satupun air mata jatuh tanpa arti. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat para pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, berkati pendidikan mereka, dan apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah belas kasihan-Mu ada atas bangsa kami Indonesia. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau renungan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa bagikan juga kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.